Cipta, kabarnya masih suka halusinasi ya Kak Bekti? Bukan halusinasi, jadi kayak misalnya kita lagi ngomongin kayak konser Blue gitu ya. Nanti dia mungkin hanya nyatuin memorinya itu gitu ya, puzzle-puzzlenya itu dia berpikir oke, Blue, gue pernah penyiar, oh gue kayaknya pernah wawancara Blue, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi lebih kayak ketika dia mau menyatukan memorinya itu jadi pecah-pecah ya, yang keluar aja sama dia. Nanti ada acara openingnya gimana tuh, Bang? Kan ada rencana mau buat ya, insya Allah sih nanti pas adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang, yang jelasin lagi. Tengah Bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Indra Bekti. Permintaan terakhir Indra Bekti sebelum operasi. Indra Bekti akan menjalani operasi lagi kali ini di bagian matanya. Sebelum dioperasi, Indra Bekti ternyata pernah mengungkap permintaan pada istrinya Aldila Jelita. Salah satu permintaan terakhir Indra Bekti sebelum menjalani operasi mata akibat pendarahan otak yang dideritanya. Indra Bekti ternyata meminta untuk jalan-jalan ke mal tanpa memakai kursi roda. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengungkapkan bahwa suaminya sempat meminta untuk jalan-jalan ke mal. Aldila Jelita pun menuruti permintaan Indra Bekti, namun saat di mal, Indra Bekti tak mau memakai kursi roda. Padahal kesehatan Indra Bekti belum begitu stabil. Aldila Jelita mengatakan tujuan Indra Bekti ke mal untuk membahagiakan anak-anaknya. Lebih lanjut, Aldila Jelita menuturkan jika suaminya tersebut tidak mau merepotkan orang lain. Dan kini Indra Bekti kembali masuk rumah sakit untuk menjalani operasi mata. Pasalnya Indra Bekti tidak dapat melihat dengan jelas buntut dari pendarahan otak yang dialaminya. Berikut keterangan dari pihak keluarga Indra Bekti. Sebentar. munduran lagi dikit tuh. mana ya Mas Cipta mungkin sedikit mungkin. Lu punya keroyok. Asal dia duduk aja kok nggak apa. Ya masa. Oke. Kompak ya. Saya senang dengan kekompakan kalian. Aman ya? Oke. Mas Cipta, boleh diceritain sedikit tentang kemarin kan sempat masuk rumah sakit lagi, itu emang pemeriksaan lanjutan atau seperti apa sih? Karena ada kegiatan atau seperti apa? Ya, jadi kemarin itu selesai dari dari klinik. Kemudian selesai dari klinik itu memang mau periksa matanya gitu ya. Kebetulan sebelumnya juga sudah coba ke sebuah klinik swasta juga, sampai akhirnya disarankan ke rumah sakit RSPAD gitu ya. Nah, setelah di RSPAD dilihat, kemudian di USG matanya ternyata ada cairan atau mungkin gumpalan darah yang ada di dalam bola matanya gitu. Dan dari dokter itu disarankan untuk segera diambil tindakan untuk dikeluarkan atau disedot lah ya gumpalan darahnya ini yang nutupin penglihatannya si Bang Indra. Maka dari itu kemarin hari Senin itu sore sudah langsung mulai dirawat untuk observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis gitu. Yang diinin Kak Bekti apa sih yang dirasain Kak Bekti? Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakai kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin, dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi.
Kapan Kak tindakan operasinya atau gimana nya? Udah ada info dari dokter? Insya Allah hari Kamis, cuma untuk waktunya pagi, siang atau sorenya sih kita belum dapat info. Kesiapannya sendiri Mas Cita menghadapi operasi biasa seperti apa Bang? Ya, jadi kalau untuk persiapan dari Mas Indra sendiri sih dia seneng banget, malah dengar emang mau ada tindakan gitu ya, dia seneng gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Nah kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri persiapannya itu dari segala macam kayak jantungnya, kemudian tekanan darah, terus juga gula darah itu harus semuanya normal baru bisa diambil tindakan. Waktu kalau kemarin kan di Abdi Waluyo, sekarang di RSPAD, kenapa beda rumah sakit Mas? Ya, jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu. Dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya. Kalau untuk Kak Indra yang sekarang itu kondisi di rumah sakit udah seperti apa? Terakhir itu tadi sempat nelpon adik, kebetulan hari ini yang Tak mau kalah dari Vena Melinda, Ferry Irawan daftarkan gugatan cerai. Pihak Ferry Irawan resmi mengajukan cerai talak kepada Vena Melinda pada Rabu 8 Februari 2023 kemarin. Lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada pihak Vena Melinda. Tim kuasa hukum Ferry Irawan Sunan Kalijaga mengatakan jika ini bukan hanya rencana saja. Sunan mengatakan jika gugatan cerai talak ini memang sudah menjadi harapan dan juga keinginan dari keluarga besar Ferry Irawan. Melihat hal ini, Sunan berharap agar segalanya dapat berjalan dengan lancar hingga nanti masuk ke dalam proses persidangan hingga selesai. Kembali memperjelas, Sunan menjelaskan jika sidang cerai talak ini diajukan untuk menguji mengenai hak-hak Ferry maupun Vena di dalam persidangan. Berikut keterangan dari pihak Ferry Irawan. Terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Seimbang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan dari Bang? Ada, nanti kita kasih. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nih jalannya proses persidangan di
Akankah dia bersedia untuk hadir? Lo kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses. Kabar selanjutnya datang dari Atta Halilintar, kapok investasi di dunia sepak bola. YouTuber Atta Halilintar hanya bisa pasrah ketika pertandingan Liga 2 putaran kedua musim 2022-2023 dihentikan di tengah jalan. Saat ini Atta Halilintar adalah pemilik klub sepak bola Bekasi FC yang kini bertanding di Liga 2 diberhentiin bikin kapok punya tim bola nggak sih? Lumayan. Juga memiliki klub futsal profesional Pendekari United yang saat ini bertanding di Indonesia Pro Futsal League musim 2023. Suami Aurel Hermansyah ini hanya menyesalkan sikap PSSI yang menghentikan Liga 2 Indonesia. Atta Halilintar kecewa setelah Liga 2 dihentikan karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk klub sepak bolanya. Atta Halilintar berharap Liga 2 dilanjutkan hingga selesai. Ia pun mendapat dukungan dari Aurel Hermansyah saat mengakuisisi tim sepak bola Liga 2 yang dulu bernama PS Pati dan setelah diakuisisi Atta Halilintar mengumumkan nama baru tim sepak bolanya menjadi AHPS Pati FC sebelum saat ini menjadi Bekasi FC. Berikut wawancara dengan Atta Halilintar. Siap. Ya, dekat mobil. Mundur. Mundur. Hampir semua celananya. Tak, Liga 2 diberhentiin bikin kapok punya tim bola nggak sih, Tak? Lumayan. Kapok. Bikin kapok ya. Lu maksudnya doanya semoga Bunda cepat sembuh, cepat sehat. Tapi Bang, makanya di mobil. Tahun sebentar lagi. Di mobil. Yang penting. Ayo, di mobil. Undang banyak orang. Udah mati tapi kemarin orang sehat kan. Udah kan ini kemarin habis nyopot ada sekilas nyopot. Terus habis nyopot itu udah sepertinya masih drop gitu. Jadi kemarin drop langsung UGD. Aduh, hati-hati. Persiapan ulang tahunnya, kalau ditanya persiapan akunya bingung persiapan gimana. Yang penting mamahnya kan happy bikin ulang tahun buat anaknya. Nah, papanya juga happy kalau anaknya sama mamanya happy. Konsepnya apa kata? Konsepnya slow. Konsepnya yang pasti imut lah, kayak Aminanya lucu. Kalau tadi tidak kalau parentingnya agak keras sih, apalagi anak perempuan kan. Enggak lah, kita lembut aja, baik-baik aja, nggak ada yang gimana sih, lebih cair aja kan, nggak harus ada yang dia pelajari cepat-cepat juga. Yang penting kita lihat prosesnya gitu. Kadang-kadang dia bisa sendiri tanpa kita kasih tahu. Dia punya tanda tangan katanya kalau misalkan nanti harus 24 kalau punya pacar, itu gimana sih emang? Itu kan bercandaan doang, bercandaan aja. Tapi nggak tahu ya kalau dia udah gede nanti saya posesif apa enggak. Kalau tepuk lele itu gimana? Amina bisa jalan itu kemarin pakai lele tradisi. Itu sebenarnya sih nggak tahu ya, itu adat kayaknya ya. Kayaknya itu adat. Dan selama itu yang lakuin kan orang tua kita, jadi kita percaya. Bang Arta masih saya seperti apa Bang tentang pembangunan masjid di Tasikmalaya, katanya Abang bilang bangun masjid di Tasik atau bukan pembangunan masjid di Tasikmalaya. Yang baru jadi kemarin masjid atau pesantren di Cianjur. Kita ada sekitar 7 titik. Tapi kan kadang-kadang nggak enak diomongin kan. Tapi kita 7 titik. Ada yang kita bantu dari sebelum jadi masjid, ada yang misalnya kita bikinnya dari nol.
ada yang misalnya mangkrak kita kita bantu. Menjadi kebanggaan sendiri nggak sih Bang mungkin? Masih ibadah. Itu kayaknya salah satu pengabdian kita kepada Islam. Bang Anta masih ngasih balon untuk bulanan si Aminah nggak sih Bang? Bulanan apa? Ya sekolah. Sekolah. Sudah dari kecil. Bukan sekolah sih, itu kata mamanya itu lebih kayak melatih sensor motorik, kayak dia lebih main Lebih kalau misal pada itu lebih ke Aurel ya. Gugatan senilai 34 miliar rupiah kepada Tamara Bleszynsky berpeluang damai. Sidang perdana atas kasus Richard Bleszynsky menggugat Tamara Bleszynsky sebesar 34 miliar rupiah akhirnya digelar pada Rabu 8 Februari 2023. Hal tersebut karena Tamara Bleszynsky tak kunjung membayar biaya pengobatan rumah sakit sang ayah hingga saat ini. Padahal Tamara sudah tanda tangan di atas materai untuk sepakat bagi dua membayar pengobatan ayah. Kuasa hukum Richard Bleszynsky, Susanti Agustina, mengungkapkan bahwa saat ayah kliennya sakit, Tamara juga pernah datang menjenguk. Namun yang mengurus dan membiayai sang ayah ketika sakit adalah Richard Bleszynsky. Di samping itu, saat itu Tamara Bleszynsky dan Richard tergolong yang memiliki penghasilan lebih dibanding yang lainnya. Berikut keterangan dari pihak kuasa hukum Tamara. Confirm bahwa kami belum menerima relas panggilan, cuman hari ini kita sampaikan dan majelis hakim sendiri menyampaikan apakah ini bisa diterima, ya kami terima sebagai warga negara yang baik. Nah di sidang ditunda atau seperti apa Bang? Karena relas belum diterima kan? Kami anggap itu sudah kami terima hari ini. Kami terima hari ini, tadi juga kami minta karena kami belum dapat gugatan, kami juga minta gugatan diserahkan dan hari ini diserahkan juga kepada kami. Oke, pemicu awal Rick mengajukan gugatan ini karena adanya dugaan penggelapan yang disebutkan oleh Mbak Tamara. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang terlebih dahulu terkait penggelapan itu seperti apa Bang? Apakah TB tidak mendapatkan hak waris atau seperti apa Bang? Ya, selama 19 tahun Tamara sendiri tidak pernah diundang secara patut. Sementara aturan-aturan perseroan dijalankan itu ada kaidah-kaidahnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu mengatur bahwa pemegang saham harus diundang setiap tahun untuk dibicarakan mengenai apakah perusahaan rugi atau perusahaan untung. Kalau rugi itu seperti apa, kalau untung seperti apa. Berdasarkan dari itulah kami menduga patut diduga adanya tindakan penggelapan itu yang kami laporkan di ranah lain. Oke, tapi dari pihak RIK sendiri menyebutkan bahwa Tamara tidak pernah hadir ketika ada RUPS gitu Bang. Itu seperti apa? Bagaimana mau hadir kok? Diundang aja enggak. Oh gitu, berarti nggak mungkin. Ya nggak mungkin kita datang tanpa ada wadah yang jelas. Wadahnya itu diatur undang-undang yang mengatur. Oke, terkait pembayaran rumah sakit dari sang bapak almarhum ayahnya itu bahwa saat itu ketika itu TB sudah berusia 20 tahunan gitu Bang. 27. Dan ada perjanjiannya untuk membantu membayarkan biaya rumah sakit. Itu seperti apa Bang? Oke, perjanjian itu bukan pernyataan. Sekali lagi perjanjian itu bukan pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa dibatalkan kalau mau dibatalkan ya. Jadi pernyataan itu harus kita akan uji. Pernyataan itu harus ada perikatan selanjutnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan bahwa pernyataan itu bukan semua perjanjian. Tapi ada hitam di atas putih Bang. Ada hitam di atas putih, pertanyaan yang lain. Hitam di atas putihnya itu dalam pernyataan itu tidak boleh di dalam tekanan. Kita bicara mengenai tekanan. Dibuat bulan November orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Bulan Desember 2001 dibuat pernyataan. Secara psikologis saja itu belum 40 hari, ya kan gitu ya. Jadi masih dalam kondisi yang sangat duka mendalam. Tamara disodorkan untuk menandatangani, kita yang lagi kami uji nanti, kan gitu. Oke. Jadi pernyataan sekali lagi bukan perjanjian. Oke, bagaimana terkait pernyataan Tamara yang menyebutkan bahwa Rick itu bukan bagian dari keluarganya, Bang? Itu seperti apa, Bang? Oh, garisnya jelas ya, itu adalah
abang tertua yang masih hidup. Iya, tapi Tamara di sosial sempat media Tamara membantah. menyebutkan bahwa Rick bukan bagian keluarganya, hanya mengaku-ngaku. Itu seperti apa, Pak? Oh, rasanya itu garisnya udah cukup ya. Oh, berarti pihak Tamara meralat dan membenarkan bahwa Rick itu bagian dari keluarga. Nanti bisa kita tanyakan kepada Tamara langsung ya. Tapi saya pikir garisnya sudah cukup jelas. Tapi kan Tamara sendiri berjanji akan membayar uang rumah sakit bapaknya 34 miliar. Uang rumah sakitnya itu $100-an ribu dibagi dua, itu yang kami lihat di dalam gugatan ya. $100-an ribu dibagi dua, itu yang Kabar terakhir datang dari Sarah Wijayanto, wujudkan mimpi buat aplikasi bersama dengan sang suami. Pemain film Sarah Wijayanto begitu dekat dengan dunia misteri dan cerita horor. Sarah Wijayanto sampai sering membuat konten diary misteri Sarah atau yang lebih dikenal dengan DMS yang diunggahnya di kanal YouTube. Konten tersebut mulai digarap Sarah Wijayanto pada 2018 bersama Demian Aditya, suaminya. Sarah Wijayanto juga berkolaborasi bersama Wisnu Hardana dan Fadi Iskandar menggarap konten misteri tersebut. Hingga Februari 2023, kanal YouTube Sarah Wijayanto tercatat memiliki 9,5 juta subscriber. Kanal YouTube itu dibuat saat Sarah Wijayanto rindu memandu program horor di televisi. Dan saat ini Demian Aditya, Sarah Wijayanto dan dua rekan kerjanya meluncurkan aplikasi DMS Plus atau Diary Misteri Sarah sebagai pusat informasi misteri. Ada banyak informasi tentang kisah misteri di aplikasi tersebut. Demian Aditya menganggap aplikasi tersebut sebagai rumahnya untuk berkarya. Berikut wawancara dengan Sarah dan juga Demian. Istilahnya kita pengen grow, pengen berkembang dan memberikan yang lebih baik lagi gitu. Kan supaya nggak gitu-gitu aja ya. Dan sebagai Saradik yang memang kan setia dan dahar kan pasti mereka juga senang ketika idolanya kan bisa lebih berkembang lebih baik. Jadi kita sama-sama kita berikan yang terbaik, mereka mendapatkan yang terbaik. Jadi kayak pacaran ya, hubungan timbal balik ya. Kayak gimana sih pacaran gua nggak tahu. Emang Bang Wadi pacarnya siapa? Oh nggak, beda, ntar beda acara. Aduh ya. Pacarannya sendiri itu. Senang ketawain. Aduh. Kalau nanti pas lagi live dibahas sendiri. Boleh diceritain soal collab sama The Secret Rihanna, terus ada berapa kolaborator lagi untuk kedepannya? Jadi kita gini, kan ada lumayan beberapa banyak fase dan sampai dengan saat ini hingga nanti bulan Mei itu yang sudah jelas on board itu di Secret Rihanna, di mana nanti kita akan bikin audio podcast, sistemnya audio tapi kita kemasnya dengan sesuatu yang berbeda, di mana nanti konsepnya adalah binaural. Binaural itu kan orang bisa mendengarkan tuh, jadi misalkan kalau ada suaranya kayak Pak Adi sebelah kanan saya, dia pindah ke kiri saya, suaranya pindah ke kiri. Nah, kita juga akan memberikan podcast seperti itu khusus untuk Rihanna, di mana ceritanya nanti berhubungan dengan hantu dan misalkan ada hantu di sebelah kanan mendekati, ada suaranya di belakang kamu. Jadi lebih konsep podcast yang berbeda dari semua yang pernah dengar. Pengalaman audio gitu. Ya, jadi audio experience-nya juga bisa dapat, nggak hanya cuma dengerin cerita. Nah itu kita kemarin sudah oke, tinggal mudah-mudahan paling cepat bulan depan udah bisa tayang yang untuk Secret Rihanna. Nah, sejalannya waktu kita juga sudah berkolaborasi dengan dua konten kreator besar juga horor. Tapi kita belum bisa cerita karena nanti akan ada spesialnya, akan diumumkan pas grand launching. Semuanya konten kreator horor juga atau mungkin ada dari lintas genre? Sejauh ini masih berhubungan dengan horor karena memang kita mau fokusin, kita adalah aplikasi horor pertama, terbesar dan terlengkap di dunia. Ada juga jurnalis sama juga udah bertanda Jawa ya, karena kan tadi juga Mas Demi sebutin jurnal kisah. Nah kalau itu konten yang kita punya regular konten jurnal kisah misteri yang hanya tayang bulan Oktober. Nah itu kita punya nanti misalkan kita syuting 8 episode, nah yang 3-nya kita taruh di YouTube. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.